Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selebes TV? Sedang rasanya saya di Febrian bisa kembali menjumpai Anda dalam program obrolan revolusi. Pemirsa, kita ketahui dampak dari tertangkapnya Profesor NA ya, yang memang sempat membuat kaget masyarakat Kota Makassar dan juga Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan kasusnya. Dan sampai sekarang perkembangan kasusnya masih banyak yang mempertanyakan, baik itu pengamat hukum, di mata tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Jusman HR. Pak Jusman, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak Jusman ya. Ini Pak Jusman sementara di rumahnya itu di mana nih Pak Jusman? Saya lagi di rumah kebun ini. Tadi baru selesai hadiri salah satu narsum juga di dialognya Bako Haimi. Oke, baik. Terkait juga kasus ini. Oh sama ya, sama kasusnya ya? Iya, cuma temanya beda. Tapi serupa lah. Oke. Tadi lebih fokusnya pada penggunaan ini COVID, bansos. Oke, baik. Terima kasih Pak Jusman. Kita juga sudah terhubung bersama dengan pengamat hukum, ada Bapak Muhammad Nur. Apa kabar Pak Muhammad Nur? Alhamdulillah, baik. Sehat ya Pak Muhammad Nur ya? Sehat, alhamdulillah, baik. Iya. Mungkin kita pertama ke Pak Muhammad Nur dulu terkait dengan kasus korupsi yang menimpa atau menyeret nama Gubernur Sulsel nonaktif ya. Ini seperti apa Pak Muhammad Nur melihat, karena dari perkembangannya ini sementara berjalan sudah selesai kemarin ada di pengadilan, ada beberapa saksi ya yang dipanggil dan ternyata ajudan pun juga ikut dipanggil memberikan saksi-saksi dan PLT gubernur juga ya. Tapi PLT tidak tahu menahu nih terkait proyek ini. Jadi gimana nih pendapat dari Pak Muhammad Nur? Ya. Jadi memang karena ini adalah orang-orang hebat ya yang kena, jadi tentu berhadapan juga dengan kehebatan orang-orang yang menjadi saksi dan yang lainnya. Yeah. Tentu yang menimpa beliau ini saat ini adalah kasus korupsi yang ramai diperbincangkan oleh khalayak. Apakah itu benar atau tidak kan sekarang belum bisa kita memvonis atau menjustis beliau itu pelaku atau bukan, ya. Yang jelasnya masih dalam praduga tak bersalah, sekalipun ranahnya adalah kemarin adalah ranah OTT, ya. Nah, tentu keterangan saksi di pasal 1 itu bisa benar bisa salah. Kita juga tidak bisa mempercayai itu 100%. Di pasal 1 angka 26 dalam Undang-Undang KUHP itu jelas, ya. Tetapi tidak bisa juga kita nafikan bahwa bisa jadi keterangan saksi itu benar atau bisa jadi juga itu adalah salah. Nah, tentu semua ini adalah perlu sebuah analisis hukum yang begitu hebat, begitu mantap, baik yang harus dilakukan oleh hakim yang menangani perkara-perkara korupsi. Nah, saya tidak mau terlalu jauh dulu kepada tentang keterangan-keterangan saksi. Seperti beberapa minggu yang lalu ketika saya memberikan keterangan bahwa saya lebih cenderung kepada proses penangkapan itu, ya, apakah itu sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. Nah, terkait persoalan keterangan-keterangan saksi seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur, banyak lebih tidak tahu daripada tahu. Nah, ini juga kan akan menjadi pertanyaan bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Ya, penggiat-penggiat hukum pun juga pasti akan bertanya-tanya, loh, kenapa orang yang satu paket, ya, kemudian berada dalam penguasaan wilayah, kemudian lebih banyak tidak tahu daripada tahu. Itu juga akan menjadi pertanyaan, pertanyaan yang hebat. Yang kedua, untuk membuktikan juga apakah keterangan para saksi ini bisa dibenarkan secara hukum atau tidak. Ya. Ini juga harus menjadi renungan karena
peristiwa tentang keterangan-keterangan itu runutannya yang menurut saya yang terlampau jauh. Pernah disuruh mengambil uang, kemudian kepada kontraktor bla 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 dan lain sebagainya. Itu runutan daripada peristiwa tertangkap tangannya beliau, titiknya beliau itu punya range waktu yang begitu jauh. Nah, kalau itu terjadi, maka tentu kita menggunakan di pasal korupsi, bahwa korupsi itu bukan hanya mengambil, tetapi turut serta juga memperkaya, ya kan? Turut serta. Siapapun yang mengetahuinya ya harus, apalagi terlibat langsung dalam mengambil itu, bertransaksi itu harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Nah, kenapa mereka ini ada yang tidak ditahan dan ada yang ditahan, itu juga akan menjadi pertanyaan publik. Jadi kesimpulan saya bahwa memang kalau saat-saat sekarang banyak orang yang akan cuci tangan persoalan korupsi di Sulawesi Selatan. Halo? Ya. Didengar ya? Ya, silakan lanjut Pak Muhammad Nur. Ya, jadi saya lebih berpikiran bahwa akan banyak orang yang cuci tangan dengan peristiwa-peristiwa ini yang dulunya sama-sama bersinergi. Mungkin menghindar begitu ya bahasanya ya Pak Muhammad. Bisa jadi, ya kan? Makanya sangat pentinglah keterangan-keterangan saksi itu dan mencari orang-orang yang bisa terlibat di dalam peristiwa-peristiwa ini. Makanya di awal saya selalu mengatakan bahwa kalau memang peristiwa hukumnya tidak memenuhi unsur terhadap sebuah perbuatan korupsi yang disangkakan, saya kira saya welcome. KPK tidak usah malu untuk mengembalikan Pak Nurdin menjadi gubernur kembali. Biarkan proses hukum berjalan. Siapa yang disogok, siapa yang menyogok, ya nanti kita buktikan dalam proses hukumnya. Nah, itu kan yang penting menurut saya. Jadi jangan dulu lebih tergesa-gesa, terburu-buru dalam menentukan atau menjustis sesuatu peristiwa hukum yang terjadi. Saya kira itu.